Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu di rumah ya. Nah, anak-anak, hari ini Bu Guru mau melanjutkan materi kita ya. Sekarang kita sudah masuk ke tema keempat, subtema yang kedua, pembelajaran yang pertama dan kedua ya. Nah, anak-anak, pada saat Ibu merekam ini, kalau kalian ada mendengar bunyi-bunyi yang mungkin agak berisik seperti itu, harap maklum ya. Jadi karena pada saat Ibu perekaman ini, Ibu merekam di kelas kita, dan di kelas kita ini di samping itu ada tempat orang sedang bertukang ya. Jadi suasananya ribut gitu ya. Oke anak-anak, seperti biasa sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut ke materi kita ya. Amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Nah anak-anak, di bawah sini kita bisa lihat ya di PowerPoint atau slide yang sudah Ibu tampilkan. Ini ada anak-anak yang sedang melaksanakan tugas piket bersama teman-teman ya, atau sudah ada kelompoknya. Ini ada anak yang mengangkat meja, ada yang menyapu, ada yang mengelap jendela, dan ada yang menghapus papan tulis. Apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Yang dilakukan Dayu dan teman-teman adalah melaksanakan tugas piket kelas. Apakah kamu setuju dengan kegiatan mereka? Ya, setuju. Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti mereka? Biasanya anak-anak di sekolah itu sudah memiliki jadwal piketnya masing-masing ya. Nah, berarti kalau yang anak yang rajin, pasti dia melaksanakan tugas piketnya. Tapi kalau anak yang tidak rajin atau malas, mungkin dia tidak pernah sama sekali melaksanakan tugas piket ya. Bagaimana perasaanmu setelah melakukan kegiatan itu? Nah, kalau anak-anak yang melaksanakan tugas piket dengan ikhlas dan sungguh-sungguh, pastinya akan merasa senang ya, tidak merasa terbebani seperti itu. Dayu dan teman-teman sedang bermusyawarah. Mereka membahas persiapan lomba kebersihan antar kelas. Lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan teman-teman? Menurutku kita harus segera bersiap diri. Setuju, kita harus segera gotong royong. Kemudian apa yang harus kita persiapkan? Kita harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Mari segera kita siapkan alat-alat tersebut. Kegiatan apa yang akan diikuti Dayu dan teman-teman? Kegiatannya apa tadi anak-anak? Kegiatan lomba kebersihan antar kelas. Lomba kebersihan antar kelas, nih jawab teman-temannya. Apa hasil musyawarah Dayu dan teman-teman? Mereka akan bergotong royong membersihkan kelas. Bagaimana pendapatmu terhadap hasil musyawarah mereka? Sangat bagus hasilnya, hasil musyawarahnya, karena dibahas bersama teman-teman. Apa saja peralatan yang perlu mereka siapkan? Kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Menurutmu, apa manfaat kegiatan yang akan mereka lakukan? Pekerjaan akan cepat selesai, pekerjaan menjadi ringan, dan terciptanya persatuan. Nah, anak-anak, di bawah ini sudah Ibu tampilkan slide tentang teks ya. Teks judulnya Kelasku Bersih, Aku Bangga. Nah, anak-anak, kita baca sama-sama ya. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dan lomba tersebut. Mereka mulai berbenah, semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Tirukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari seperti pada gambar berikut. Nah, ini anak-anak adalah gerakan menari. Bisa kalian lihat pandangan matanya ke samping,
tangannya dan posisi kakinya ya. Alat musik yang dapat digunakan misalnya gendang, rebana, tamburin, atau tifa. Nah, di bawah ini sudah ada Ibu tampilkan gambar gendang, gambar rebana, gambar tamborin, dan gambar tifa. Perhatikan kembali gambar gendang dan tifa di atas. Dinding gendang membentuk pola segitiga. Dinding tifa membentuk pola segi empat dan segitiga. Nah, seperti ini anak-anak ya. Ini membentuk dindingnya, ini membentuk pola segitiga, dan yang ini juga membentuk pola. Ini anak-anak bisa lihat ini polanya seperti layang-layang ya. Nah, yang tadi materinya SBDP ya anak-anak. Sekarang kita masuk ke matematika. Di sini Ibu Guru tampilkan gambar bangun datar belah ketupat dan bangun datar persegi ya. Nah, ini yang namanya sisi. Yang sisi ini yang tepi-tepi garis tepi ini atau dindingnya ya anak-anak ya. Dan ini namanya sudut, dan kalau yang ujung-ujungnya ini disebut titik sudut. Nah, titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, dan titik sudut D. Sekarang kita masuk ke bangun datar. Nah, bangun datar segitiga, jumlah ruas garisnya atau sisinya ada 3. 1, 2, 3. Titik sudutnya 1, 2, 3. Dan sudutnya juga ada 3. 1, 2, 3. Segitiga sama kaki. Jumlah ruas garis atau sisinya ada 1, 2, 3. Titik sudutnya 1, 2, 3. Dan sudutnya 1, 2, 3. Bangun datar segitiga siku-siku. Jumlah ruas garis atau sisinya ada 1, 2, 3. Titik sudutnya 1, 2, 3. Sudutnya ada 1, 2, 3. Nah, di sini Ibu sudah berikan catatan ya anak-anak ya. Tinggal kalian pelajari saja ya. Kalau kalian mau catat boleh, kalaupun kalian tidak mau catat, yang penting kalian bisa menyimak sampai selesai ya. Segitiga sembarang, jumlah ruas garis atau sisinya. Ini anak-anak bisa lihat ini ada 3 juga ya. Titik sudutnya ada 3 dan sudutnya ada 3. Berikutnya bangun datar persegi. Jumlah ruas garis atau sisinya sama dengan 4. 1, 2, 3, 4. Titik sudutnya ada 1, 2, 3, 4. Dan sudutnya, sini sudutnya ya, 1, 2, 3, 4. Persegi panjang. Jumlah ruas garis atau sisinya ada 1, 2, 3, 4. Titik sudutnya 1, 2, 3, 4. Dan sudutnya 1, 2, 3, 4. Bangun datar belah ketupat. Jumlah ruas garis atau sisi ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya, titik sudutnya 1, 2, 3, 4. Dan sudutnya ada 4. Layang-layang jumlah ruas garis sisinya 4, titik sudutnya 4, dan sudutnya juga ada 4. Jajar genjang, sisinya ada 4, titik sudutnya 4, dan sudutnya ada 4. Trapesium, jumlah ruas garis atau sisinya ada 4, titik sudutnya ada 4, dan sudutnya ada 4. Bangun datar segi 5, jumlah ruas garis sisinya 1, 2, 3, 4, 5. Titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5. Dan sudutnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Segi 6, jumlah ruas garis atau sisinya ada 6, titik sudutnya 6, dan sudutnya ada 6. Sekarang sisi bangun datar lingkaran. Jumlah ruas garis atau sisinya ada 1 ya anak-anak. Di sini tidak ada sudutnya ya. Sudutnya 0 dan titik sudutnya juga 0 ya. Sisinya hanya ada 1. Tentukan bangun datar sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Nah, banyak sisi. Kita lihat ya, yang pertama ini ada bangun datar segitiga siku-siku ya, banyak sisinya ada 3, banyak sudutnya ada 3, banyak titik sudutnya ada 3 ya. Nah, sekarang ini bangun datar belah ketupat. Ibu kasih garis ke sini ya, banyak sisinya ada 4, banyak sudutnya ada 4, dan banyak titik sudutnya juga ada 4. Sekarang kita lihat
ini anak-anak ya. Ini jajar genjang atau belah ketupat ya. Nah, ini juga banyak sisinya 4, banyak sudutnya 4, dan banyak titik sudutnya ada 4. Kelompokkan sesuai dengan banyak sisi sudut dan titik sudutnya. Nah, seperti ini, bangun datar berbentuk segi 4, bangun datar berbentuk segi 3. Nih, ini ibu kasih garis ke sini ya, anak-anak dihubungkan, ini juga. Dan ini bangun datar berbentuk segi 4. Ibu sudah kasih garis ke sini. Jadi tinggal anak-anak melihat. Oke, sekarang ibu guru lanjut lagi ya ke teks dengan judul halaman kelas yang bersih. Nah, kita baca sama-sama ya anak-anak ya. Halaman kelasku bersih. Di halaman kelas tidak ada sampah berserakan. Semua siswa selalu membuang sampah ke tempat sampah. Di depan kelas disediakan keran air untuk mencuci tangan. Sebelum masuk kelas, semua siswa diwajibkan mencuci tangan. Di depan kelas juga ada taman bunga yang bersih. Rumput yang mengganggu selalu dibersihkan. Pot bunga juga tersusun rapi. Halaman kelasku kini terlihat indah. Halaman kelas yang bersih baik dijadikan tempat berolahraga, misalnya saja senam dan latihan keseimbangan. Olahraga baik untuk kesehatan. Siapa yang rajin berolahraga akan terhindar dari berbagai bentuk penyakit. Kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Ciri halaman sekolah yang bersih dan sehat adalah tidak ada sampah berserakan, pot bunga tersusun rapi, terdapat tanaman atau bunga yang menghiasi, terdapat tempat sampah. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjut percakapan berikut. Dayu dan teman-teman bergotong royong. Bergotong royong mencerminkan sikap hidup dalam kebersamaan. Kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Sikap Dayu dan teman-teman pantas ditiru. Mereka juga menunjukkan sikap kebersamaan dalam kegiatan lain. Nah, seperti ini ya anak-anak ya, kebersamaannya, mereka berolahraga bersama-sama ya, ini namanya olahraga keseimbangan ya anak-anak ya. Dan mereka bermusyawarah atau membicarakan hal yang penting bersama-sama, bermain juga bersama-sama. Tulislah sikap-sikap yang harus dimiliki agar terciptanya persatuan di sekolah. Nah, sikap yang harus dimiliki agar terciptanya persatuan di sekolah, misalnya mau berbagi dengan teman, berbagi makanan, seperti itu ya. Misalnya saling menghormati walaupun ada perbedaan. Tidak mengejek teman kita, tidak boleh merasa ingin menang sendiri, dan masih banyak lagi anak-anak ya. Masih banyak lagi, tidak boleh bertengkar, tidak boleh berkelahi dengan teman, tidak boleh berebut mainan dengan teman ya. Dayu dan teman-teman melakukan kegiatan bersama dalam berolahraga. Mereka melatih keseimbangan posisi telentang, miring, dan telungkup ya. Nah, sekarang posisi berikut ini cara melakukannya. Mula-mula telentang dengan posisi badan lurus, kepala dan pinggang ditekuk ke depan. Tahan beberapa saat semampunya ya. Cara melakukannya, mula-mula berbaring miring dengan kedua kaki lurus, gambar A. Salah satu kaki diangkat, gambar B. Tahan beberapa saat semampunya. Salah satu kaki ditekuk ke belakang, gambar C. Nah, bisa anak-anak lihat di bawah sini ya. Oke. Ibu lanjutkan ya. Oke anak-anak, sampai di sini dulu ya slide kita ya, set yang ibu guru tampilkan ya. Nanti kalian ikutin lagi video pembelajaran berikutnya. Oke, kita tutup dengan kita akhiri dengan berdoa ya anak-anak ya. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Oke anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Simak video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Oke. Nah anak-anak, di video pembelajaran ini kalau kalian ada mendengar suara yang mungkin berisik ya, ribut, itu harap maklum ya anak-anak ya, karena ibu berada di ruangan kelas dan di sini ada orang yang sedang bertukang ya, seperti itu. Oke anak-anak, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. See you, bye bye.